akhirnya sampai juga niat baik dari saudara Joni dan saudari Jen yang sudah ditunggu. Jadi sudah ditunggu sekian lama, akhirnya nyampe juga. Karena itu saya ucapkan selamat, selamat, dan selamat 3 kali untuk Joni dan Jerry yang luar biasa. Perkawinan Anda hari ini menggerakkan hampir seluruh dunia nampaknya, sehingga kelompok Surabaya, kelompok Jakarta, kelompok dari mana saja, bahkan dari Blitar pun sampai tidak mau kalah untuk hadir ke tempat ini. Saudara-saudara, perkawinan saudara Joni dan saudari Cherry ini memang sangat luar biasa. Mereka menggunakan tema-tema khusus. Seperti waktu kapan itu datang ke sini, mereka menggunakan tema merah muda. Sehingga semua orang bajunya merah muda. Saudara Joni, Cherry, Ibu Lime, Cindy, terus dan yang lain-lain. Semuanya merah muda. Ini saya perlu laporkan kepada orang tua Joni. Hasil karyanya anaknya seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Dia pandai menggerakkan massa. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita tunggu memang dari siang, sebetulnya undangan agak siang, tapi kita tunggu menjadi menjelang senja sehingga kelihatan di sini indah sekali. Ya, dengan bintang-bintang dan mungkin sebentar lagi bulan akan nampak di belakang. Sudah muncul belum? Belum. Oh, sebentar lagi nanti mungkin akan muncul di sana. Sangat indah sekali yang tidak akan pernah dialami di gedung-gedung manapun juga. Tempat yang sangat terbuka seperti ini. Nah, ini nampaknya kedua mempelai juga menggunakan tema putih. Sehingga sekali lagi mungkin Joni juga yang mengerjain semua itu menjadi pakai pakaian putih-putih. Ya, betul. Enggak, ganti Cherry ya yang ngerjain. Oh ya sudahlah. Karena mereka sudah kompak jadi nampaknya orang dua inilah suka ngerjain sudah. Ya, tapi bagus. Tapi dari ide tema itu kemudian jadi ketularan. Sehingga saya juga membuat tema body juga. Karena kebetulan pernikahan mereka, bukan hanya kebetulan tapi disengaja, pernikahan mereka di depan pohon bodi. Pohon bodi ini tentu ada riwayatnya, bukan sekedar pohon yang ngambil di jalanan, atau yang kebetulan ketemu di botol, tetapi ini adalah pohon bodi yang berhubungan langsung dengan pohon bodi yang di India, yang digunakan oleh Sang Buddha mencapai kesucian. Sehingga tema yang tadi mereka gunakan, yang kita sediakan, yaitu tali pengikat lahir dan batin mereka, itu bertemakan daun bodi. Nanti Anda bisa lihat baik-baik di sana tadi, ya, orang tua pria dan wanita tadi sudah melihat dengan baik, ada daun bodi persis di belakang ini. Kita menggunakan tema daun bodi ini karena bodi adalah pencerahan atau kebijaksanaan yang tertinggi. Sehingga ketika saudara Joni dan saudari Cherry pada kesempatan sore hari ini melakukan ikrar menjadi suami istri di depan pohon bodi yang berhubungan langsung dengan pohon tempat Sang Buddha mencapai kesucian, ini karena mempunyai dasar pengertian kebijaksanaan.
Bijaksana yang mana? Mengerti yang mana? Mereka mempunyai kebijaksanaan untuk memilih. Kalau Joni memilih Cherry sebagai pasangan hidupnya. Sedangkan Cherry memilih Joni sebagai pasangan hidupnya. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Sehingga saya sangat mendukung kebijaksanaan mereka ini. Luar biasa. Nah, kemudian saudara, selain mereka mempunyai kebijaksanaan, diharapkan kebijaksanaan ini bukan hanya berlaku pada saat pemilihan. Karena milih sudah tepat, tapi yang penting sekarang adalah maintenance-nya. Yaitu bagaimana menjaga pilihannya ini dengan baik. Karena memilih lebih mudah daripada menjaga. Nah, oleh karena itu dengan di depan pohon bodi dan Anda diikat oleh tali yang juga bermotifkan daun bodi, diharapkan kebijaksanaan yang Anda miliki ini menjadi bekal untuk menjalani rumah tangga Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya, mungkin sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang kebijaksanaan apa yang kita harus siapkan? Saudara-saudara, khususnya saudara Joni dan saudari Cherry, pernikahan itu sesungguhnya adalah menyatukan banyak persamaan di samping adanya perbedaan. Jelas saudara Joni dan Cherry sama-sama manusia. Walaupun berekor kuda, tapi bukan kuda. Jelas sama-sama manusia. Tapi berbeda, yaitu pria dan wanita. Kalau pria semua, saya belum berminat melakukan pemberkahan. Demikian pula kalau wanita semua. Tapi mereka sama-sama anak manusia, dan mereka mempunyai perbedaan sebagai pria dan wanita. Karena sama sebagai manusia, mereka menginginkan kebahagiaan. Ini adalah bagian dari satu pencerahan. Ingin mencapai kebahagiaan dengan membahagiakan pasangan hidupnya. Sehingga tema ini diangkat juga di dalam undangan mereka yang sangat indah. Kebahagiaan orang yang dicintai adalah kebahagiaan ia yang mencintai. Ini adalah bagian dari pencerahan. Bahwa kalau kita memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita, dan kemudian kita berani melangkah menjalani hidup bersama, maka tugas yang utama adalah memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita pilih itu. Karena itu Anda diikat dengan daun bodi supaya ini Anda ingat apa yang harus saya selalu lakukan, yaitu membahagiakan orang yang saya cintai. Karena mereka berdua memang sangat luar biasa saling mencintainya. Sehingga lingkungannya sudah protes, dianggap obat nyamuk oleh mereka. Dikiranya tidak ada manusia di sekitarnya. Mereka berasik-asikan sendiri. Yang lain entah mertua atau siapa emangnya gue pikirin. Luar biasa itu. Loh, ampun, enggak lah. Itu kan berdasarkan keluhan yang saya terima. Nah, saudara-saudara, cinta yang seperti ini yang harus dirawat, yang harus di-maintain untuk jangka panjang.
Cara maintainnya seperti pohon bodi. Pohon bodi butuh disiram, butuh dipupuk, butuh dikasih kata-kata yang sayang. Pohon itu kalau Anda maki-maki, sudah dibuktikan ini. Pohon kalau Anda maki-maki tiap hari, pohon itu akan menjadi kurus, layu, dan mati. Itu Anda boleh buktikan. Ini sudah diselidiki secara ilmiah. Tapi kalau pohon itu Anda sayangi, Anda elus-elus, Anda ngomong dengan pohon, senyum-senyum dengan pohon, pasti tetangga tanya dengan Anda. Sakit kok nggak dibawa ke rumah sakit ini? Ya, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya kita menyirami dengan kasih sayang. Kemudian kita merawat, walaupun kita mungkin memotongi dedaunan, batang-batangnya, tapi dengan penuh kasih, maka pohon itu akan tumbuh. Ketika satu saat pohon ini kurus, daunnya rontok, ada salah satu peserta meditasi yang sangat menyayangi pohon ini dan menyirami tiap hari 15 menit. Dikocori bahasa Jawanya. Saya terpaksa mengeluarkan bahasa khas yang, karena bahasa Indonesianya agak susah ini. Dikocori itu dikasih air sampai maksimal 15 menit tiap hari sampai saya lihat apa ini. Saking sayangnya sama pohon ini. Dan akhirnya tumbuh lagi suburnya seperti ini sekarang. Nah, cinta juga sama. Butuh dirawat, butuh dikasih sayang. Hal yang paling penting di dalam cinta adalah kemauan memberi. Sama dengan kalau kita pohon memberi pupuk, sama dengan kalau pohon kita memberi air, cinta juga adalah memberi. Memberi yang paling mudah, memberi kata-kata. Kata-kata itu murah meriah, tidak perlu beli, tapi perlu kreativitas. Satu contoh, begitu besok pagi ketemu, langsung boleh Johnny mengatakan kepada Jerry, engkau memang luar biasa. Ketika malam itu gelap-gelap di tempat pohon bodi, aku lihat siluetmu, luar biasa. Tapi setelah terang, benar-benar luar biasa. Aku nggak salah pilih. Nah, tapi Jerry juga begitu menjawab, kan tadi juga sama. Ketika diberi satu perangkat peralatan meditasi, supaya bisa mencapai bodi semua tuh di kehidupan ini, itu kan juga gitu kan menjawab juga. Demikian pula diriku. Semalam aku lihat juga cuman siluetmu. Aku pikir wajahmu cuman pipi saja. Nah, itu kan cuman pipi saja. Ternyata ada hidungnya juga. Aku ndak salah pilih. Itu hari pertama. Tapi kalau 15 tahun perkawinan jangan itu terus yang diomong. Itu namanya ndak kreatif. Jadi ganti-ganti terus. Sudah 15 tahun. Anak sudah 3. Engkau memang ceriku yang luar biasa. Loh, engkau juga Joniku yang luar biasa. Bisa ada anak 3. Nah, dan yang lain-lain. Dan pokoknya itu kreativitas. Dan saya yakin mereka berdua pinter sekali. Wah, luar biasa lah pokoknya itu. Betul kan? Wah, ini saksinya ini sudah. Jadi kata berbunga-bunganya luar biasa. Nah, itu kata-kata yang murah meriah, tapi sangat efektif. Karena pada dasarnya manusia, apalagi khususnya wanita, telinganya itu perlu mendengar kalimat yang indah-indah. Beberapa ibu-ibu yang telah 15 tahun menikah atau lebih, sering sekali bertanya kepada suaminya, aku masih cantik enggak, Pak? Aku masih cantik enggak? Itu artinya dia merindukan kata-kata, sungguh engkau masih cantik, aku enggak salah pilih. Jangan suaminya mengatakan, sudah tua masih ngomong pengen cantik. Cantiknya sudah milik anakmu sana loh. Sudah tua ya, sudah kayak nenek. Loh, jadi emosi nanti orang.
orang tua atau si wanita ini. Jadi wanita kadang begitu. Apa bapak-bapak sudah ngalami ditanya demikian? Aku masih cantik enggak? Itu kesempatan, berarti dia sangat membutuhkan kata-kata itu. Jangan sampai wanita mengatakan itu. Pria harus cepat mengatakan duluan. Aku memang enggak salah pilih kamu. Memang badanmu sih lebih besar dari dulu. Tapi justru besar ini menunjukkan engkau bahagia bersama diriku. Kalau dari menikah terus tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, berarti engkau stres bersama diriku. Nah, itu adalah cara teknik berbicara. Murah meriah tapi itu siraman yang manis. Tidak perlu katakan cinta dengan bunga. Tidak perlu katakan cinta dengan berlian. Tapi katakan cinta dengan kata-kata saja dan senyuman. Wah, itu sudah luar biasa. Dan mereka berdua, wis, kemana-mana senyum-senyum. Aduh, saya pun dianggap obat nyamuk sama mereka ini. Aduh, luar biasa dah. Hai, untung lu saya sudah tua. Wah, kalau saya baru 25 tahun begitu, wah bisa pikiran saya lain. Pikiran saya apa? Saya harus tetap jadi biku terus. Nah, maksud saya itu loh. Ya, dan saya dengar Jerry cukup pandai memasak tuh ya. Ya, maksudnya masak mie instan itu kan pandai. Mie instan angus lagi ya. Wah, pasti rasanya. Lu sudah latihan mie yuk, ya. Mie instan pasti mahir. Nah, masa Joni ini mie instan. Hari ini aku jadi istri baru bisanya mie instan. Besok aku belajar untuk mie instan lagi. Lusa aku belajar kok Joni mie instan juga. 30 tahun mie instan terus. Joni rambutnya keriting nggak bisa diribonding nanti. Nah, jadi nanti kuda, ekornya kuda jadi mie instan bentuknya. Nah, jadi itu harus mulai belajar. Go, sukanya apa, Go? Apa? Suka tahu goreng. Wah, gampang sekali. Wah, wah, bahagia jadi istri yang suka tahu goreng. Karena zaman beli tahu di mana saja. Kalau nggak ada sandal cepet. Aduh, sandal cepet digoreng rasa tahu sudah. Luar biasa. Cuman suka tahu goreng itu aja. Tahu dicelupkan dengan bawang putih dan garam sudah digoreng itu. Wih, langsung dikecapin. Irit banget. Wah, ini enak sekali jadi istrinya. 3 kali sehari ganti menu nggak apa-apa. Pagi tahu digoreng, siang goreng pakai tahu. Nah, malam tahu digoreng juga. Nah, sehari ganti terus enggak apa-apa. Gampang kok itu. Nah, tapi itu boleh belajar. Kenapa? Karena itu adalah tindakan yang bermanfaat. Kemudian sebagai suami istri tadi Anda sudah diikat. Artinya apa? Anda ini sudah menjadi satu. Sehingga semua kebahagiaan rumah tangga bagilah. Misalnya, dapat rezeki. Wah, Joni kerja sukses. Dan dia memang orang sukses. Bagi-bagi rezekinya. Jangan, ini sukses untukku sendiri. Tidak. Ini sukses, aku ingat. Sekarang aku kan sudah punya istri. Kasih. Istri juga begitu. Misalnya Cherry juga bekerja, atau Cherry juga memasak yang enak, atau menemukan makanan yang cocok. Kemudian, aku ingat suami belikan. Jadi jangan, wih, ini makanan enak, habisin aja. Nanti kalau di rumah Joni makannya banyak, nanti aku nggak kebagian, habisin aja dulu. Bukan begitu. Semua kebahagiaan kita bagikan. Sebaliknya semua penderitaan, kalau bisa sih jangan terlalu sering-sering dibagikan. Jadi bagi yang seneng-seneng saja. Penderitaan tuh tahan dulu, dilihat dulu. Kalau dalam bahasa kita di sini adalah sadari, amati, lenyap. Penderitaan itu akan begitu, sadari, amati, lenyap. Hanya disadari saja. Akhirnya pasangan hidup kita itu tidak pusing, mikirin, aduh kamu ini setelah menikah dengan aku kok jadi bermasalah terus. Karena yang diceritakan masalah. Ceritakan yang bahagia-bahagia. Aku setelah menikah dengan kamu,
Wah, aku bisa bahagia kemana-mana, bisa jalan bersama, bisa ketawa-ketawa dan lain-lain. Itu akan membuat pasangan hidup masing-masing bahagia. Jadi, tindakan yang bermanfaat. Kemudian, hal yang penting setelah jangka panjang adalah jangan sombong. Kadang-kadang suami istri itu bisa keluar sombongnya loh. Contoh, terjadi ketidakcocokan pendapat. Kemudian diem-dieman. Kadang kalau sombongnya kumat, itu akan mengatakan, kamu sampai kapan tahan aku nggak ngomong? Kamu tahan berapa lama nggak ngomong sama aku? Aku mau diem-dieman. Kalau kamu butuh, nanti kan kamu mesti ngomong. Ini sombong. Kenapa? Dengan pasangan hidup sendiri kok. Kita sudah tahu kurang dan lebihnya dia. Kenapa kita tidak mau ngalah? Ada satu ketika, pasangan hidup misalnya. Misalnya, ya, mau pergi ke tempat pengantin. Kalau laki-laki ke tempat pengantin itu sebetulnya cepat. Pengantin jam 7, laki-laki setengah 7, beres-beres, siap. Ya, apalagi saudara Joni langsung nyisir. Oh, nyisirnya sudah dari kemarin misalnya. Sudah tidak usah nyisir lagi. Sudah tinggal dilus-lus. Nah, sudah beres. Dasi tinggal cantelin. Nah, kemudian baju hanya depannya saja. Terus langsung jajasan kan belakangnya nggak kelihatan. Nggak perlu kan. Nggak usah dipakai. Nggak ada kan. Hanya depannya saja kan bisa. Nah, laki-laki gampang. Setengah jam selesai. Tapi perempuan, kalau ada kondangan jam 7, jam 3 sore mulai. Ramah, kerimbat, apalagi mukanya di obok-obok, bayar orang untuk ngobok-obok muka, kemudian pokoknya lama ngepas bajunya dan lain-lain. Nah kadang-kadang suami tidak tahan, suami ngomel-ngomel, kamu ini mama cekcok. Coba saudara renungkan, apa penyebab cekcok? Takut terlambat ke perkawinan. Jadi yang penting perkawinan, bukan perasaan istrinya. Coba renungkan saudara. Kadang-kadang di dalam percekcokan, kita menyakiti pasangan hidup kita. Demi sesuatu yang tidak begitu berharga. Apa sih bangganya datang tepat di perkawinan? Apa sih malunya datang terlambat? Sampai kita ngomel-ngomel dengan pasangan hidup kita habis-habisan begitu. Aku itu kalau kamu terlambat terus aku jadi malu. Gengsiku jatuh dan lain-lain. Kamu nih istri bagaimana? Apa gunanya? Istri kita, pasangan kita adalah orang yang kita sayangi. Jangan sampai dikalahkan oleh hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bisa merenungkan demikian, kita akan ngalah kok. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini terlambat, aku tetap temani kamu. Nanti lain kesempatan, aku bantu kamu. Mulai keramas jam berapa? Jam 12 siang. Tak keramasi. Mau pakai apa? Pakai kompresor? Mobil? Langsung rambut berdiri semua. Cepet itu dikeramasi. Mau pakai mesin cuci? Ayo kasar sekali itu. Ya pokoknya saya keramasi sayang-sayang, dilus-dilus, sambil kepalanya. Malah kamu ngeramasi kok jadi lama ini. Orang lain ngeramasi setengah jam, kamu 5 jam, malah tambah terlambat nggak ke pesta. Ya, nah ini. Tapi kan suami bisa bantu, terus nanti memasangkan apa, mungkin giwang, kalung, dan sebagainya, sehingga akhirnya istri lebih cepat, dan akhirnya bisa berangkat dengan tepat. Nah, itu adalah kerjasama. Demikian pula ketika nanti di rumah, kemudian pas ada tidak punya pembantu, pembantu pulang ke kampung semua, kemudian suami kadang-kadang keluar egonya, aku untuk apa ikut nyuci piring? Itu kan kerjaannya perempuan. Perempuan nyuci piring, laki ngotorin piring, makan-makan. Nah, tapi kalau pembantu pulang, laki juga nyuci tidak masalah. Ya, karena bisa ngotori, bisa nyuci. Kenapa? Itu kan pasangan hidupnya sendiri. Kasihan juga kalau sampai dia juga terlalu berat. Sebaliknya ketika istri melihat suaminya capek, bukan langsung panggil tukang pijat,
Tapi kan kita boleh sempat mijitin, tak pijetin aku. Ah, kamu ndak mijit ini malah gelitiki loh ini, aku geli malah tambah kesel. Nah, tapi ya pijiti apa. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang bermanfaat yang sesungguhnya ini seperti menyiram pohon bodi, pohon pencerahan. Dan kalau sekarang pohon pencerahan ini pencerahan dalam memilih pasangan hidup yang tepat ini. Nah, karena itu perkawinan pada kesempatan saat ini atau malam hari ini bukan hanya sekedar tradisi Buddhis saja, tetapi mempunyai satu makna bahwa kalau kita menikah di depan pohon Bodhi, sesungguhnya kita harus menumbuhkan kebijaksanaan. Apapun caranya kita harus berusaha mendatangkan kebahagiaan. Kita berusaha membahagiakan orang yang kita cintai. Karena kebahagiaan orang yang kita cintai adalah kebahagiaan orang yang mencintai. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang yang kita cintai, kita jangan membuat orang yang kita cintai menjadi bersedih. Jangan menjadikan orang yang kita cintai meneteskan air mata. Karena kalau belum bisa membahagiakan, lebih baik jangan menjengkelkan. Tapi kalau bisa membahagiakan, itu memang tugas pasangan hidup suami dan istri. Oleh karena itu, saudara-saudara, perkawinan saudara Joni dan saudari Cherry yang sangat luar biasa sekali ini. Dan ini juga perkawinan yang paling spektakuler di Wihara Bodhigiri. Karena selama Wihara Bodhigiri ini dipakai untuk pernikahan ini yang paling heboh. Seragam juga paling heboh, dekor paling heboh, semuanya paling heboh. Ya, nah karena itu bukan hanya sekedar heboh di dalam tradisinya, tapi marilah kita menghayati makna dari perkawinan pemberkahan di depan pohon Bodhi. Sudahkah saya tiap hari makin bijaksana? Sudahkah saya menambah kebijaksanaan pasangan hidup saya? Karena kalau hanya dirinya sendiri yang bijaksana, pasangan hidupnya tambah tidak bijaksana, maka perkawinan itu juga belum sempurna. Tapi ketika kita menjadi lebih bijaksana, pasangan hidup kita lebih bijaksana, dalam tahun ke tahun perkawinan dijalani, maka itulah sesungguhnya perkawinan yang bijaksana, yang layak dilakukan di depan altar pohon Bodhi. Selamat kepada saudara Joni dan saudari Cherry. Selamat kepada keluarga besar saudara Joni dan saudari Cherry yang Anda dengan pernikahan mereka berdua, dua keluarga besar ini dipersatukan. Dari yang tidak dikenal menjadi saling mengenal. Dari yang belum bersaudara menjadi bersaudara. Kebahagiaan dari saudara Joni dan saudari Cherry akan menjadi kebahagiaan kedua keluarga besar. Karena itu, kita bersama hadir ke tempat ini adalah untuk mengharapkan mereka berdua bahagia. Semoga perkawinan pada kesempatan malam hari ini menjadi awal kebahagiaan mereka, menjadi awal kebahagiaan kedua keluarga, menjadi awal kebahagiaan untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata.
Kedua mempelai mempersembahkan pujadana berupa 4 kebutuhan pokok seorang biku. Ini adalah merupakan satu kebajikan yang dilakukan oleh mempelai. Dan kemudian juga mempelai ini sangat memiliki kesan yang mendalam di Wihara Bodhigiri. Karena itu ini juga menjadi kenangan pertama kali yang saya berikan dan mungkin bisa satu-satunya yang saya kasih adalah pilar Pancabala yang menjadi logo dari Wihara Bodhigiri. Ini spesial didesain miniatur dari yang ada di depan yang dibuat dari batu yang menjadi lambang dari semangat Bodhigiri, yaitu seekor gajah bertelinga kuda, kemudian bersayap Raja Wali, bersisik ular, dan berbadan singa. Bahwa gajah adalah lambang keyakinan. Seseorang melakukan satu perbuatan harus berdasarkan keyakinan. Mereka berdua memilih pasangannya masing-masing karena yakin pasangan ini akan bisa dibahagiakan. Kemudian telinga kuda adalah melambangkan semangat. Kuda kemana saja selalu berlari, sehingga keyakinan mereka untuk memilih pasangan hidup untuk membahagiakan, bukan hanya untuk dibahagiakan. Ini harus dijalani dengan penuh semangat. Semangat yang keras, sehingga bukan hanya hari-hari awal pernikahan saja, tapi terus-menerus sampai jangka waktu yang lama. Kemudian dia bersayap Raja Wali. Raja Wali, kalau Anda siang di sini, Anda akan sering melihat ada Raja Wali. Apakah Joni dan Jerry pernah melihat Raja Wali di sini? Terbang di udara? Sudah? Sudah pernah dengar suara siulannya ya? Karena Raja Wali selalu bersiul keras sekali untuk menandakan ini aku sedang terbang. Dan ketika ada anak ayam di tanah sedang berjalan dan tidak dilindungi oleh induknya, Raja Wali yang tinggi sekali dia bisa melihat dan kemudian dia menangkap anak ayam itu dan terbang tinggi lagi. Nah, Raja Wali itu adalah melambangkan bahwa kalau tadi kita sudah yakin memilih pasangan hidup kita, kita pertahankan dengan penuh semangat untuk membahagiakan orang yang kita cintai, maka hal-hal yang kecil yang mungkin bisa membahagiakan orang yang kita cintai harus kita tangkap dengan baik. Jadi artinya apa? Misalnya pasangan hidup kita senyum kalau diberitahu. Kasih tahu tiap hari biar dia tersenyum terus. Itu adalah seperti Raja Wali yang bisa menangkap tahu. Oh bukan, menangkap anak ayam. Supaya pasangan hidup kita bahagia. Nah kemudian ini ada ular, sisik ular. Ular adalah melambangkan ular itu kalau sudah makan tenang. Jadi kalau kita sudah bisa memilih pasangan hidup kita, sudah bisa mempertahankan dengan penuh semangat, kemudian kita bisa mencari hal-hal yang kecil yang bisa membahagiakan pasangan kita, tentu hal yang besar kalau bisa juga kita lakukan, maka rumah tangga mereka akan tenang. Seperti ular yang sudah bergelung, tenang, tidur, nyenyak, sudah habis makan. Karena ular kalau sudah habis makan tikus misalnya, makan kambing misalnya, dia lama sekali dia tidur. Nah ini rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang tenang dan damai. Karena semua masing-masing bersemangat untuk mencari sumber-sumber yang membahagiakan orang yang dicintai. Dan akhirnya berbadan singa. Singa adalah kebijaksanaan. Singa adalah lambang pencerahan. Sama dengan pohon bodhi. Akhirnya balik ke situ lagi, yaitu kebijaksanaan atau pencerahan. Kalau mereka berdua sudah menjadi pasangan yang penuh cinta dengan yakin dipilih, ini adalah pasanganku, kemudian dipenuh semangat dan pandai mencari hal-hal yang membahagiakan, rumah tangga tenang, bahagia, maka akhirnya mereka bisa bermeditasi bersama. Karena mas kawin mereka adalah seperangkat peralatan meditasi.
Ini juga satu-satunya nih. Sehingga mereka nanti banyak meditasi, banyak pengertian yang dia miliki, sehingga akhirnya timbullah kebijaksanaan. Seperti singa sebagai raja hutan. Mereka nanti diharapkan menjadi raja untuk dirinya sendiri, mampu mengendalikan dirinya sendiri, mampu mengendalikan ucapannya, mampu mengendalikan tindakannya, mampu mengendalikan pikirannya untuk membahagiakan orang yang dicintai. Karena itu spesial saya kasih pilar Pancabala, yang lain minta pun tidak dapat, karena ini benar-benar special edition, hanya saudara Joni dan saudara Cherry yang kebagian. Ya, nah mudah-mudahan ini bisa menambah makna di dalam rumah tangga Anda nanti, sehingga kesan Balirejo itu semakin terasa di rumah. Balirejo pindah ke Jakarta. Ya, nah sekarang kita lakukan pelimpahan jasa. Kebajikan yang kita lakukan ini sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri. Anda ada di dunia karena orang tua Anda. Orang tua Anda di dunia karena nenek dan kakek. Nenek dan kakek ada karena nenek moyangnya, leluhurnya. Karena itu ketika Anda sedang berbahagia saat ini, ingatlah para leluhur. Ingatlah mereka yang sudah mendahului. Karena tanpa mereka, Anda tidak akan pernah ada di sini. Karena itu, sekarang tiba saatnya kita melimpahkan jasa kepada sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita, para leluhur kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama, khususnya oleh kedua mempelai, akan memberikan kebahagiaan untuk para leluhur, serta semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita semua. Pelimpahan jasa dilambangkan dengan menuangkan air dari tempat penuh menuju ke tempat kosong. Air adalah lambang jasa yang kita lakukan, tempat yang kosong adalah lambang almarhum, almarhumah leluhur kita. Pada saat saya membacakan parita, Anda semua mengucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Atau kalau kebetulan ada leluhur yang sangat diingat, mungkin bobonya atau siapa, ucapkan semoga bobo bahagia dan seterusnya, sehingga semoga semua makhluk berbahagia.